Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindi Sinta Mulyasari dari kelas 4C, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di sini saya akan membagikan bagaimana cara perhitungan agregat planning menggunakan aplikasi POM-QM. Sebelum itu, apa itu perencanaan agregat atau agregat planning? Itu merupakan suatu rencana yang mencakup tingkat perkiraan untuk keluarga produk barang jadi, inventaris, kekurangan, dan perubahan tenaga kerja. Dalam proses perencanaan agregat diperlukan beberapa data, antara lain di bagian kiri sini kita dapat melihat data demand atau permintaan untuk 4 periode, yaitu bulan Januari hingga April, dengan jumlah permintaan yang bervariasi setiap bulannya. Sementara itu, di bagian kanan terdapat beberapa informasi produk. Nah, informasi inilah yang akan menjadi dasar dalam proses perhitungan perencanaan agregat. Baiklah, sekarang langsung saja kita buka aplikasi POM-QM untuk mulai menghitung. Setelah dibuka, di halaman awal ini kita pilih opsi agregat planning. Nah, di bagian titel, isi agregat planning. Lanjut ke number of period, kita isi sesuai jumlah periode yang ada di data. Tadi sampai bulan April, jadi ada 4 periode. Di sini isi 4. Untuk row names, karena data permintaan pakai nama bulan, kita pilih saja opsi yang Januari, Februari, March. Lalu di bagian shortage, kita pilih opsi back order. Klik OK. Nah, sekarang kita tinggal masukkan data yang sudah disiapkan di Excel tadi ke bagian ini. Kalau semua data sudah masuk, kita bisa milih metode yang digunakan untuk perencanaan agregat. Di sini terdapat 5 metode yang tersedia. Yang pertama, ada smooth production dengan gross demand. Kedua, smooth production dengan net demand. Lalu ada chase current, kemudian chase previous, dan yang terakhir, constant regular time. Kita masuk ke metode yang pertama, smooth production dengan gross demand. Metode ini merupakan metode yang menghasilkan produksi yang sama di setiap periodenya, berdasarkan rata-rata permintaan. Setelah dipilih, langsung saja kita klik solve untuk melihat hasil perhitungannya. Nah, nanti akan muncul hasil seperti ini. Total dari kos yang diperlukan sebesar $43.375. Di sampingnya ada subtotal cost untuk regular time production sebesar $39.900. Inventory-nya $375 dan shortage-nya sebesar $3.100. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara mendapatkan nilai inventory dan shortage. Jadi, untuk mendapatkan nilai inventory, caranya yaitu regular time dikurangi demand. Pada bulan Januari, regular time-nya itu 1425. Nah, dikurang dengan demand, yaitu 1300. Berarti ada kelebihan 125, dan itu disimpan di inventory.
Lanjut ke bulan Februari, regular time-nya itu 1425, tetapi demand-nya 1900, berarti ada kekurangan 475. Karena kita masih punya inventory dari bulan Januarinya itu sebesar 125, maka kekurangannya menjadi 350. Nah, 350 ini sebagai back order yang nantinya harus dipenuhi di periode berikutnya, karena kita pakai sistem back order. Di bulan Maret, regular time-nya itu 1425 dan demand-nya 1500, jadi kurang 75. Nah, ditambah dengan shortage dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar 350. Jadi total shortage-nya di bulan Maret menjadi 425. Lalu di bulan April, regular time-nya 1425 dan demand-nya 1000. Karena hasilnya 425, jadi kekurangan dari bulan sebelumnya bisa langsung tertutup dan tidak ada lagi shortage di bulan April. Selanjutnya kita akan mencoba shortage dengan sistem low sales. Caranya klik edit data dan klik solve. Nah, di sini total cost-nya sebesar $43.250. Cost ini lebih tinggi sekitar $3.000 dibanding dengan sistem back order. Untuk cara menghitung inventory dan shortage sebenarnya sama dengan sistem back order. Bedanya di sistem low sell ini, kekurangan dari periode sebelumnya tidak perlu dipenuhi di periode berikutnya. Karena sistem yang kita gunakan adalah low sales. Nah, ini yang membuat total biaya di sistem low sales lebih besar dibanding dengan sistem back order. Sekarang kita beralih ke metode yang kedua, smooth production dengan net demand. Bedanya dengan gross demand, yaitu gross demand menggunakan rata-rata permintaan kotor, sedangkan net demand menggunakan rata-rata permintaan bersih. Sekarang, ubah dulu shortage-nya menjadi back order dan klik solve. Hasilnya sama dengan gross demand karena data ini tidak mempunyai initial inventory. Beralih lagi ke metode yang ketiga, yaitu metode chase current. Metode ini membuat jumlah produksi yang identik dengan jumlah permintaan. Metode ini memungkinkan adanya perubahan jumlah produksi reguler dengan menambah atau mengurangi karyawan. Setelah itu, kita bisa lihat hasilnya. Pada periode Januari, regular time production-nya akan sama dengan demand, yaitu 1.300. Lanjut ke Februari, terjadi penambahan sebanyak 600 karena demand di Februari naik dibandingkan Januari. Di bulan Maret, ada penurunan karena demand di bulan Maret hanya 1.500, lebih rendah dari bulan Februari yang 1.900. Hal yang sama juga terjadi di bulan April, demand turun 500 dari bulan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke metode keempat, yaitu chase previous. Pada metode ini, regular time production-nya ditentukan berdasarkan permintaan atau demand di bulan sebelumnya. Regular time production di bulan Januari menjadi 0 karena kita tidak punya data unit last period. Dan demand di bulan Januari dimasukkan ke shortage untuk dipenuhi di bulan berikutnya. Lalu di bulan Februari, regular time production-nya akan mengikuti demand di bulan Januari. Begitupun seterusnya sampai bulan April. Lanjut ke metode yang terakhir, yaitu constant regular time. Bisa kita lihat kalau regular time production-nya itu diisi dengan kapasitas maksimal yaitu 2000. Karena metode ini memang memaksimalkan kapasitas produksi reguler sebelum melakukan overtime atau subkontrak. Untuk menghitung inventory, kita tinggal kurangi jumlah produksi dengan permintaan di setiap periode. Dan dalam kasus ini, data kapasitas overtime dan subkontrak bernilai 0
Karena kapasitas maksimal 2000 di regular time sudah cukup untuk memenuhi semua demand yang ada. Jadi, itu dia penjelasan bagaimana perencanaan agregat menggunakan metode-metode yang ada dengan aplikasi POM-QM. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.